Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang selalu ingin melaksanakan semua kewajiban, dan hamba-hamba yang mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan dan juga menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, salam, sunnah yang telah kita sampaikan dan kita laksanakan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga cinta, salawat dan salam tersebut menjadikan kita pengikut terbaik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat serta bantuan di hari kiamat kelak dan dipertemukan bersama baginda di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nafkah ataupun nafkah, baik nafkah yang berhubungan dengan suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua, ataupun nafkah yang lainnya di luar dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan fikih. Pembahasan ini mungkin agak keluar sedikit dari pembahasan pernikahan. Cuman masih ada hubungannya Pak Bu pembahasan malam ini. Mengingat insyaallah nanti kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan harta Pak. Kita akan membahas tentang permasalahan wasiat. Kita akan membahas permasalahan waris. Kita akan membahas permasalahan wakaf, dan pada hari ini, kemarin kita sudah membahas tentang masalah harta juga, nafkah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas permasalahan hibah. Dan sebagian Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah hibah. Hibah, wakaf, wasiat. Akan lebih baik kita lebih mendalami makna hibah itu apa Pak Bu, supaya tidak bingung dan tidak salah dalam melaksanakan di antara amaliyah ataupun amalan di dalam syariat Islam. Mungkin kita tidak asing dengan istilah yang hampir sama dengan hibah, seperti sedekah, seperti infak, seperti hadiah. Apakah hibah, infak, sedekah itu bagian dari amaliyah yang sama ataukah berbeda? Ataukah hal tersebut merupakan cuman perbedaan dari segi namanya saja? Insya Allah akan kita bahas tentang pembahasan masalah hibah. Termasuk Pak Bu, permasalahan hibah ini kalau dikit tidak bermasalah. Yang akan menjadi permasalahan itu kalau seandainya sudah menjadi besar. Seperti Pak Bu termasuk yang selalu menjadi permasalahan, yang itu sering kami dengar tentang status tanah dihibahkan. Tanah tersebut sudah dibangunkan bangunan seperti masjid. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah tanah tersebut sepenuhnya bisa dimiliki oleh orang yang diberikan hibah? Ataukah hibah tersebut sifatnya bermanfaat ataupun bisa digunakan ketika uangnya masih hidup baik? Atau mungkin hibah tersebut baru aktif, baru bisa dimanfaatkan setelah orang yang memberikan tersebut sudah meninggal dunia. Maka oleh karena itu insya Allah akan kita bahas secara detail
supaya tidak salah dalam memaknai dan benar dalam melaksanakan amaliyah yang berhubungan dengan harta benda ini. Hibah di dalam bahasa Arab atau dalam bahasa al-utiyatul lati lam yasbiqha istihqaq. Hibah itu adalah pemberian yang mana pada sebelumnya hibah itu adalah milik orang yang ingin memberikan barang tersebut. Dalam artian kalau seandainya bentuknya, Pak, kami hanya ngasih tahu, Pak, kami ngasihkan mobil ke Bapak. Tapi barangnya itu belum dikasihkan, belum diserahkan, maka belum masuk dalam kategori hibah. Karena belum menjadi hak orang yang diberikan tersebut. Wa fiha nab'un lil mu'ta lahu. Dan otomatis apa yang diberikan itu ada manfaat yang didapatkan. Kalau seandainya kita memberikan sesuatu, tidak ada manfaat, maka tidak dinamakan hibah. Otomatis ada yang bisa diberikan dalam bentuk manfaat dari yang diberikan. Banyak kalimat-kalimat di dalam Al-Quran ataupun hadis yang Allah sering gunakan. Atau bisa kita artikan hibah itu sebuah pemberian, Pak. Sering kita berdoa, atau bahkan setiap sudah salat kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hablana. Jadi hab itu adalah bentuk dari kata kerja dari wahaba yahibu, hibah, ya, yang bermakna berikanlah. Yahibu liman yasha'u inasan wahibu liman yasha'u az-zukur. Itu dalam Al-Quran, Allah memberikan siapapun yang dikehendaki dari laki-laki dan perempuan. Atau doa yang sering kita baca, Rabbana hablana, ya Allah, berikanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa zurriyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, sebuah penenang, ya. Apabila dilihat menjadi tenang. Nah, itu intinya kalimat-kalimat ataupun kata hab itu adalah bermakna memberi. Cuman di dalam syariat, Pak, hibah itu adalah akdun, akad. Kalau seandainya dia disebut akad, maka harus pasti dan mesti ada yang namanya ijab dan kubul. Sighah, Pak. Segala jenis akad di dalam syariat Islam, maka untuk menentukan akad tersebut berbeda dengan akad yang lain, maka untuk membedakannya adalah harus adanya ijab dan kubul, Pak. Contoh, Bapak datang dengan satu karung beras ke masjid tanpa ada ijab dan qabul. Naruh di masjid, nah do beras untuk masjid. Maka yang kita berikan tersebut berbeda hukum, berbeda namanya, dan berbeda konsekuensi ataupun pahala yang didapatkan sesuai dengan akad yang kita sebutkan. Ini kami berikan beras ke masjid dalam bentuk hibah. Maka akan pengelolaannya berbeda dengan apabila kita mengatakan ini beras kami berikan untuk zakat, atau kami berikan untuk infak, atau kami berikan untuk sedekah, atau kami berikan untuk fidyah. Maka beda galau, Pak. Contoh kalau seandainya dia bentuknya zakat, maka tidak pacak dan tidak boleh diberikan kecuali 8 niko uang atau 8 jenis asnaf. Fakir, miskin, mu'alaf, orang yang terlilit utang, dan lain sebagainya. Kalau seandainya dia kita kasihkan dalam bentuk akad itu adalah sedekah ataupun infak, maka bebas kita akan memberikan ke siapapun. Ya. Kalau kita katakan hibah, maka mau tidak mau harus diserahkan sebelum orang yang memberikan tersebut wafat. Jadi akad, ketika disebut akad, maka untuk menentukan pemberian tersebut berbeda dengan pemberian yang lainnya, maka harus ada ijab dan qabul. Maka oleh karena itu, hibah itu adalah akdun, jenis akad.
yupidu tamliqul ain bila aud. Yang apabila sudah diberikan, maka barang yang diberikan tersebut akan menjadi kepemilikan orang yang diberikan bila audin, tanpa adanya balasan atau pembayaran. Berbeda dengan kita Pak jual beli akad juga tamlik, akad tersebut akan menjadi saling kepemilikan. Bapak sebagai pembeli, kami penjual. Tukaran barang, kami penjual memberikan barang. Bapak yang membeli akan memberikan kepada kami uang. Dan itu menjadi apabila sudah diserahkan sama-sama di tangan, maka menjadi sebuah akad kepemilikan bi'audin, dengan saling mendapatkan. Tapi kalau hibah itu tidak ada timbal balik, seperti pemberian. Halul hayat, aktifnya dia dalam keadaan hidup wongnya Pak. Berbeda dengan wasiat, insya Allah akan kita bahas. Kalau wasiat, aktifnya baru berfungsi ketika orangnya sudah meninggal dunia. Kami berwasiat, karpet ini bentuknya untuk masjid. Selama uangnya masih hidup, belum boleh dipakai dan belum aktif. Tetapi ketika dia masih hidup, kami berikan karpet ini kepada masjid dalam bentuk hibah, maka karpet itu setelah diserahkan ke masjid, maka sudah menjadi kepemilikan bagi masjid tersebut untuk dimanfaatkan. Nah, itu disebut akad hibah. Sekarang menjadi pertanyaan, apa perbedaan hibah dengan sedekah dengan hadiah? Kalau cak itu sama baik. Sedekah kita ngasih juga tanpa balasan. Hadiah juga kita ngasih tanpa balasan. Nah, hibah ini apa berbedanya? Kalau hibah bil makna allazi sabaq, seperti makna yang sudah kami jelaskan tadi, itu sebuah akad yang diberikan, sebuah transaksi yang diberikan tanpa adanya timbal balik, harus membayar. Jadi kalau Pak seandainya ada wong hibah, Pak Age kami hibahkan karpet ini untuk Masjid Al-Furqan. Wong hibah itu ngomong, Pak, jangan lupa 25%. Itu bukan hibah namanya. Karena hibah itu tidak ada iming-iming syarat ketentuan dan sebagainya. Aman nak ngenjuk-ngenjuknya. Aman tidak, maka tak usah kasih iming-iming tadi. Nah, hibah ini, Pak, dia sawaun akana min ghani li fakir amla. Dibolehkan untuk sesama orang-orang kaya, Bapak berduit ngasih uang lain yang berduit, boleh. Bapak uang kayo ngasih uang yang tidak mampu, boleh. Uang tidak mampu ngasih kepada uang kayo, boleh. Uang yang tidak mampu ngasih ke tidak mampu juga boleh. Maka ini disebut dengan hibah. Wa qasdu biha sawabu fil akhir amla. Kadang hibah ini Pak bentuknya dapat pahala, kadang juga tidak sesuai dengan niat. Ayo kita masukkan ke dalam sodako. Kalau sodako itu pasti dapat pahala. Nak kita sengaja atau tidak sengaja, kalau seandainya sodako itu pasti dapat pahala. Tapi kalau hibah, kalau tidak diniatkan dengan lillahi ta'ala ataupun ibadah, maka dia tidak akan menjadi sawab, pahala. Kalau diniatkan mendapatkan pahala, maka dia akan menjadi pahala, diberikan pahala. Nukilal aini mauhub lahu amla. Ya. Dan barang tersebut akan aktif, Pak, selama barang tersebut sudah diterima oleh uangnya. Contoh Pak, kalau seandainya hibah itu belum diserahkan, aku nak ngasih Bapak karpet masjid, tiba-tiba wafat uangnya, maka batal hibahnya. Karena berlakunya hibah tersebut ketika uang ngatokan untuk memberikan dan dibuktikan dengan pemberian barang langsung, itu hibah. Sekarang hibah dengan sodako. Sodako itu cak mana? Fazahir annaha tamliku lil muhtaj. Sodako itu sama. Berpindahan kepemilikan sebuah benda, tetapi benda tersebut diberikan dikarenakan uang yang kita kasih itu butuh, Pak. Itu namanya sodako. Berbeda hebat. Hibah tadi itu butuh, tak butuh kita kasihkan. Kalau sodako, biasanya dia adalah sebuah kebutuhan.
Butuh apa masjid? Butuh karpet. Nah, kami kasih. Aslinya itu maknanya adalah sedekah. Kenapa dia menjadi beda dengan hibah? Kalau hibah itu bentuknya bisa jadi pahala apa tidak? Kalau sedekah ini Pak, memenuhi kebutuhan orang, memenuhi kebutuhan umat muslim, itu saja sudah diniatkan, baru diniatkan saja sudah berpahala, apalagi memberikan. Diniatkan tidak diniatkan, karena tujuannya untuk membantu saudara sesama muslim khususnya, maka itu disebut dengan sedekah. Jadi sedekah ini pasti dapat pahala, karena tujuannya memenuhi kebutuhan tadi. Ya. Taqarruban ilallahi ta'ala wa qasdan lisawab fil akhirah ghaliban. Dan kebanyakan wong sedekah ini tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala. Ya. Hadiah. Nah, hadiah ini cak mana? Kalau hadiah ini apa? Kalau hadiah ini sama, ya, berpindahnya kepemilikan, diberikan antara orang pemberi, orang yang memberikan kepada orang yang diberikan, biasanya dalam bentuk taqarrub wa tahabbub. Wong yang dicintai, wong yang disayangi, wong yang disegani, wong yang dihormati. Nah, itu dalam bentuk penghormatan biasanya hadiah. Seorang bapak memberikan kepada anak, anak memberikan kepada orang tua. Nah, itu merupakan bagian dari hadiah. Ghaliban yakunu ma'azalika naqlul mawhub ila makanil mawhub lahu. Kadang juga bisa juga dalam bentuk bisa dijadikan sebagai hibah. Jadi ini bisa kita artikan hibah itu secara umum. Cuman kalau hibah tersebut dalam bentuk memberikan kebutuhan, maka dia disebut juga sebagai sedekah. Kalau seandainya diberikan dalam bentuk cinta kasih sayang kebutuhan, cinta kasih sayang, maka itu dalam bentuk sebagai yang namanya hadiah. Ya. Hal tersebut ya sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh riwayat dalam sebuah hadis, huwa 'alaiha shadaqah wa huwa lana hadiyah. Suatu ketika ya Rasul sallallahu alaihi wasallam hina talaba ayut'ima min al-lahm alladhi ra'ahu yatbah wa qila lahu innahu lahmun tusaddiqu bihi ala barirah. Suatu ketika ya diberikan sebuah daging. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab huwa 'alaiha shadaqah. Kalau seandainya diberikan kepada orang lain mungkin bentuknya sedekah, wa huwa lana hadiyah. Sedangkan kalau dikasihkan ke kami, itu bentuknya menjadi sebuah hadiah. Dalam artian bisa berubah sesuai dengan niatnya. Kemudian, Pak, sekarang masuk ke dalam pembahasan rukun di dalam hibah tersebut. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi, Pak, hibah itu merupakan akad. Maka ketika disebut akad, harus ada rukun. Seperti jual beli. Jual beli itu Pak bisa dikatakan jual beli yang sah kalau rukunnya terpenuhi. Rukun jual beli itu pertama harus ada akad. Akad jual beli ada yang ijab, ada yang qabul. Ada yang mengatakan saya membeli, ada yang mengatakan saya menjual. Ya, atau saya beli, saya jual. Kemudian ada pelaksana akad, yaitu penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada barang yang diperjualbelikan dan ada harta yang ditukar dari penjualan barang tersebut. Jadi 3 rukun ini merupakan rukun dalam jual beli. Begitu juga dengan di dalam hibah. Hibah itu Pak akan aktif ketika seorang melaksanakan amaliyah ini ataupun aktivitas transaksi ini apabila terpenuhi rukunnya. Rukun yang pertama adalah al-aqidan. Adalah pelaksana akad tersebut. Wahuma, mereka ada al-wahib, orang yang memberikan hibah, wal mauhub lahu, dan orang yang diberikan hibah tersebut. Namun ada syaratnya Pak. Wong yang bentuknya memberikan, yang diberikan ini juga harus ada syarat supaya terpenuhi dan terjadi yang namanya hibah tersebut. Yang pertama, ayyukuna malikan lil mauhub. Bahwasanya barang tersebut adalah barang yang punya dia, bukan barang punya orang lain. Saya menghibahkan karpet ini untuk masjid. Punya siapa? Aku ngambil masjid sana.
Nah, itu maling namanya Pak, bukan hibah. Ya. Ayakuna ahlan litabarru'. Walaupun itu bentuknya punya dia, Pak, cuman ada syarat selanjutnya, barang tersebut bisa untuk diberikan. Ya. Aku nak hibah, apa? Jantung pun aku hibahkan. Mati wongnya, Pak. Maka tidak boleh dan tidak bisa untuk dihibahkan. Ya. Mutlaqut tasarruf malihi. Kemudian harta tersebut memang harta yang dimiliki. Fala tasihu hibatan mala yamlik. Tidak sah seorang memberikan hibah ketika barang tersebut bukan milik dia. Kama la tasihu hibatus shaghir wal majnun. Begitu juga Pak, hati-hati khususnya ibu-ibu, kalau melaksanakan jual beli disyaratkan orang yang melaksanakan akad jual beli ini bukan orang-orang yang mahjur. Mahjur alaihi. Apa mahjur alaihi? Yang tidak sah di dalam pelaksanaan jual belinya. Alias batal Pak jual beli. Siapa itu? Kalau ibu bapak nyuruh wong yang pelaksana jual beli ini adalah anak-anak kecil. Jadi orang yang belum baligh belum boleh ahliyah di dalam pelaksanaan jual beli. Galak kita kan, ibu-ibu khususnya budak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah. Nak beli kecaluk. Belilah anaknya ke warung. Balik sudah. Terjadi memang jual beli, akan tetapi akad tersebut akad yang batil. Karena memang Ustadz anak aku ini cerdas. Benar Pak, tetapi dia belum ahliyah. Dalam syariat Islam dia belum bisa mampu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika terjadi, okelah tidak ada masalah. Ketika ada masalah, belanja dengan duit 100.000. Ketika 100.000 tersebut dibelanjokan, baliknya, belanjanya cuma 9.000, baliknya 10.000. Siapa yang salah? Maka ada 2 konflik di sana, ada 2 yang mengklaim benar pastinya. Ima benar dari penjual, ima benar dari pembeli tadi. Maka orang yang bentuknya budak kecil belum boleh. Maka hibah pun tidak berlaku kepada anak kecil. Mahjur itu Pak banyak. Seperti orang yang masalah otaknya ataupun sarafnya itu bentuknya, atau bahasa kita tuh wong yang stres ataupun gila, itu tidak boleh disuruh untuk tasarruf ataupun untuk membelanjakan sesuatu dalam jual beli. Itu disebut dengan ahliyah. Jadi mak mana Ustaz, aku nih galak nak cepet masak Pak, Bu, caranya ibu bapak itulah yang melaksanakan jual beli. Cak mana? WhatsApp atau telepon. Bu, beli ini sesuatu. Atau boleh, jual beli itu boleh dalam bentuk hal, duit sekarang, barang kage, duit sekarang, barang sekarang, atau disebut dengan jual beli biasa, atau jual beli salam. Barangnya duluan, duitnya kage, atau adain, jual beli, duitnya kage, atau barangnya sudah dapat, duitnya kage. Bahasa kita tuh ngekas, bon. Boleh itu dalam jual beli. Daripada kita nyuruh anak kita untuk melaksanakan transaksi tadi. Ya, jadi boleh Pak. Sudah bahasa kita ngambil dulu Bu, 1 kilo. Ya sudah agak bayarnya. Boleh. Syariat membolehkan. Atau duitnya duluan, Bu agak aku nak ngambil beras. Aku nak nak beli misalnya. Nak beli telur. Ya, 1 kilo. Nah duitnya dulu agak anak aku ngambil. Boleh. Itu dalam syariat Islam disebut dengan bai'us salam. Tapi nyuruh budak kecil beli calo, duitnya dia, selesai dia, belanja ke dia, itu yang tidak boleh dalam syariat. Ya. Jadi itu insya Allah akan kita bahas di pembahasan jual beli Pak. Masih banyak pembahasan yang akan kita bahas. Termasuk mungkin bapak-bapak yang bisnis di sini. Banyak hal-hal yang dalam syariat Islam itu yang harus dibatasi dan harus benar-benar supaya berkah di dalam transaksi jual beli tersebut. Contoh Pak, sekarang musim duren. Musim duren sekarang. Di antara salah satu yang dilarang dalam syariat itu adalah bai'un baduwin qabla silahiha. Jual beli yang belum berbuah sama sekali lah diperjualbelikan.
ini duren, batangnya aku beli, ya, 3 juta. Berapa dapatnya? Pokoknya aku hargakan 3 juta. Ini buah duku, ini buah rambutan. Aku beli batang ini 5 juta. Kan sering bahasa kita pemborong. Dalam syariat Islam, ya, bai'u baduwin qabla silahiha itu dilarang ataupun haram dalam syariat Islam. Karena ngapa? Jual beli itu dibolehkan ketika memang sudah ada buahnya. Kalau dalam petik, masih dalam putih, ataupun masih berbunga, belum boleh untuk diperjualbelikan. Kecuali memang kita jual bunganya buah tersebut. Tapi kalau kita beli buahnya, kita lah pesan duluan, maka itu di dalam syariat Islam itu dilarang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Balik ke pembahasan hibah. Jadi syarat yang pertama itu adalah wahib, orang yang melaksanakan memberikan hibah. Wal mauhub lahu, orang yang diberikan hibah dengan syarat dia bentuknya adalah harta milik dia, mampu untuk diserahkan, dan tidak boleh pelaksana hibah itu adalah mahjur tadi, di antaranya anak kecil, wong gilo, ataupun wong yang tidak pacak permasalahan masalah ekonomi, Pak, wong boros dan sebagainya, itu tidak boleh untuk laisan ahlan litabarru'. Kemudian walihadza la yamliku waliyuha aidan hibatu syai'in min maliha li'annaha tabarru' la yuqabilu nab'ud dunyawi. Di sini adalah memang harus serius di dalam, kalau dia yang pengen menghibah, kalau pacak dia itulah yang memberikan kepada orang yang benar-benar diberikan. Siapa nak berikan ke masjid, maka berikan kepada pengurus masjid. Jangan berikan kepada marbotnya, berikan kepada pengurus masjidnya. Termasuk juga yang pengen menghibahkan, maka orang yang hibah itulah datang supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang syarat bagi yang diberikan apa? Ayyakunu ahlan litamalluk ma wahabalahu. Kita, Pak, menghibahkan sesuatu, tetapi uang yang kita kasih hibah ini dia tidak mampu untuk mengelolanya, juga tidak boleh, tidak sah. Ya, kita menghibahkan misalnya tanah, menghibahkan pasir, menghibahkan, buatlah masjid, buatlah madrasah, tapi dia tidak paham. Oleh gawi dia, jual kenyo lagi. Maka orang-orang yang seperti ini tidak boleh, tidak sah untuk menjadi rukun kedua, yaitu al-mauhub lahu tadi itu. Ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah sighah, Pak. Sighah ini seperti yang kami sebutkan tadi, ijab dan kubul. Itu bahasa kita ijab kabul. Ijab kubul ini maka harus dalam bentuk hibah. Wahabtuka wa nahaltuka wa mallaktuka bila saman wa ataituka, terserah dalam bentuk pemberian, saya berikan dalam bentuk hibah, saya berikan tanpa adanya bayaran, saya berikan ini setelah saya serahkan menjadi sah punya bapak atau punya saudara, maka itu merupakan sebuah hibah. Salah ngomong, Pak, maka salah di dalam pelaksana akad. Saya zakatkan, niat hati pengen menjadi hibah, saya zakatkan, maka tidak berarti tidak boleh menjadi hibah. Saya, apa lagi misalnya, Pak? Wakafkan. Wakaf termasuk, Pak, kalau wakaf itu, kita sudah membelikan, orang itu sudah menerima pemberian kita, maka benda tersebut menjadi terkurung. Ihtibas, kata ulama, terkurung, tidak pacak dijual belikan, hanya bisa dimanfaatkan. Kalau hibah, Pak, kami kasih pasir. Terserah nak dibuatnya WC, nak dibuatnya tiang, nak dibuatnya masjid. Tapi kalau seandainya wakaf tadi, Pak, kami mewakafkan pasir. Untuk apa, Pak? Harus ditanya. Wakaf untuk dibuatkan tiang. Maka jangan dan tidak boleh dibuatkan selain tiang. Itu wakaf. Tapi kalau sedekah, infak, terserah, Pak. Dan itu akan berlaku ketika bentuknya duit. Nah, duit itu kan pacak dimanfaatkan apapun. Pak, kami mewakafkan 1 juta. Tanya, wakafnya untuk apa? Wakaf untuk, misal sekarang bangun menara masjid. Maka jangan sekali-kali digunakan selain menara masjid. Tetapi ketika kita mengatakan, Pak, kami mewakafkan uang, kami menghibahkan uang senilai 100 juta. Maka terserah nak dijadikan menara masjid, nak dibelikan mimbar masjid dan sebagainya. Itu salah satu bentuk dari
luasnya. Maka oleh karena itu ijab dan qabul itu dibutuhkan, Pak. Saya hibahkan, saya berikan tanpa bayaran, tanpa ada syarat ketentuan dan sebagainya. Kubulnya juga menyebutkan, saya terima uangnya. Mungkin terkesan, Pak, seperti formal, tapi itulah rukun di dalam jual beli. Ya, seperti dalam pelaksanaan pernikahan, Pak. Kita terlalu banyak melangkah, Pak, tentang masalah pernikahan. Insya Allah akan kita bahas mungkin setelah Ramadan tentang ijab qabul di dalam pernikahan itu, Pak. Karena nikah itu akad. Dan di dalam pernikahan itu juga ada istilah ijab qabul. Tapi ijab qabul dalam nikah itu gawat, Pak. Itulah kenapa harus benar-benar di dalam ijab qabul pernikahan. Karena dalam pernikahan itu akan merubah hukum. Dari halal, haram menjadi halal. Hal haramnya menyentuh seorang wanita yang belum sah ketika sudah akad, ketika sudah terkeluar kata qabiltu, saya terima, maka menjadi wanita tadi yang haram menjadi wanita yang dihalalkan atau bahkan menjadi sebuah keluarga dan ibadah ketika melakukan hubungan suami istri. Jadi intinya ijab dan qabul itu ada ininya. Ada ketentuannya. Kemudian syarat ijab qabul ini juga harus ada syarat, Pak. Kalau seandainya ada tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak terjadi hibah. Yang pertama, ittisal qabulu bil ijab. Ijab qabul ini harus nyambung. Pak, saya serahkan pasir ini 1 kubik untuk kelancaran pembangunan masjid. Saya terima pasirnya. Itu setelah syariat. Maka harus ittisal, nyambung. Jangan ketika Pak saya serahkan pasir ini 1 kubik untuk kelancaran pembangunan masjid, wongnya nelpon dulu, Pak. Bentar, Pak, kami nelpon dulu. Nelpon, ataupun makan, ataupun ngopi dulu. Atau ke WC dulu. Kemudian dia sebutkan, saya terima, Pak, hibah tadi. Maka tidak sah. Antara ijab dan qabul itu harus saling menjawab. Tapi Pak, tidak mesti di pernikahan harus senapas nian. Sering itu. Jangan, hati-hati. Ketika sudah wali saya nikahkan Pulana, binti Pulana dengan mas kawin sekian, langsung, cepat. Nih, saya terima nikahnya. Oh, jangan, tidak boleh. Harus senapas. Aman tidak senapas, batal. Tidak katik syariat menjelaskannya, Pak. Yang disyariatkan jelaskan adalah harus langsung, tidak ada pemisah antara ijab dan qabul tersebut. Kemudian ada mutakhiduha bisyarat. Tak katik syarat. Pak, kalau kami jadi, misalnya Pak, kalau kami jadi anggota dewan, Pak, beras ini, pasir ini kami kasihkan ke masjid. Nah, ini tidak bisa menjadi hibah. Karena hibah tidak boleh diikat dengan syarat ketentuan. Ya, kalau ada yang ngasih, Pak, aman kami lulus kepala desa, ataupun menang jadi kepala desa, kami hibahkan. Nah, tolak langsung, Pak. Karena bukan hibah. Karena hibah itu tanpa syarat dan ketentuan. Dan juga ada mutaqiduha bil waqt, tidak ada hibah itu ditentukan waktu. Pak, pasir ini ataupun tanah ini kami hibahkan selama 1 tahun. Sudah 1 tahun balikkan. Nah, itu bukan hibah namanya, minjamkan. Ya, maka itu juga tidak masuk dalam kategori ijab dan qabul. Kemudian rukun yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah mauhub, barangnya. Nah, sekarang wong yang memberi dan yang diberi sudah ada syaratnya. Kemudian dalam pelaksanaan ijab dan qabul itu ada sigohnya, sudah ada syaratnya. Sekarang barangnya. Ayyakuna maujudan waktul hibah. Hibah itu, Pak, seperti yang kami sebutkan, apabila dia memberikan hibah, maka menpacak barangnya langsung ada itulah. Karena takut, Pak, besok kami serahkan hibahnya, wongnya mati, maka batal hibahnya, kata ulama. Maka ayyakuna maujudan waktul hibah. Ketika dia mengatakan hibah, barangnya itu sudah ada. Setidaknya sudah ada bukti penyerahan. Ayyakuna malan mutaqawwiman, benda yang dihibahkan itu bermanfaat dan bernilai, Pak.
kami menghibahkan misalnya barang-barang yang tidak bermanfaat, kayu lapuk. Nah, untuk apa kayu lapukan dikasih? Ya, maka hibah tersebut tidak sah. Barang tersebut tidak sah dalam rukun hibah. Ayakuna mamlukan lil wahib, barang tersebut adalah barang yang punya wong yang memberikan. Pak, itu punya siapa? Tak tahulah, pokoknya sengketa, pokoknya aku berikan ke kamu. Nah, maka tidak sah hibah tersebut. Syarat hibah barang tersebut adalah barang milik wong yang memberikan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi Pak pembahasan singkat tentang hibah. Singkat Pak pembahasannya. Walaupun aslinya pembahasan hibah ini panjang. Agak ada Pak pembahasan kalau saatnya memang dibutuhkan. Seperti bagaimana hukum hibah ketika uang tersebut memberikan syarat, ketentuan dalam bentuk ketika aku ataupun kau mati, siapa yang duluan, maka hibah itu akan menjadi milikmu. Boleh Pak itu dalam syariat. Atau dalam bentuk tanah ataupun bangunan. Itu juga ada di dalam syariat, dibolehkan di dalam hibah. Tapi Pak yang ingin kami sampaikan Pak, hibah ini merupakan salah satu solusi, Pak. Mungkin bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini banyak tanah. Anak banyak. Anak bapak, ibu ini bentuknya ketika hidup ini lah berebutan masalah harta. Pasti dimungkinkan ketika bapak ibu wafat lebih ribut lagi. Maka oleh karena itu, sebelum wasiat, kalau wasiat itu Pak diberikan ketika kita masih hidup, baru diserahkan, baru bisa dimiliki ketika sudah wafat. Dan dia terbatas, wasiat itu sepertiga harta. Lebih dari itu tidak boleh dimiliki. Dan wasiat hanya bisa diberikan kepada uang yang tidak dapat warisan. Kalau warisan, lebih tidak pacak lagi, dia sudah ditentukan oleh Allah jumlahnya. Jadi kalau seandainya Bapak pengen membagi sesuai dengan keadilan yang menurut Bapak untuk anak-anak Bapak, maka bagilah harta itu ketika masih hidup Pak. Dalam bentuk hibah. Tidak usah nak nunggu Bapak mati wasiat ribut anak-anak. Ataupun dalam bentuk warisan yang bentuknya agak saling merasa tidak adil ketika dibagi sesuai dengan syariat. Maka bagilah. Alhamdulillah sekarang itu Pak banyak, Pak sudah banyak sadar. Mereka membagikan hartonya imma wasiat, imma dalam bentuk hibah dan dibagi. Intinya akulah wafat, bentuknya tidak ribut lagi anak. Karena Pak, sedekat apapun keluarga, kita sering jengok di TV, yang namanya sudah masuk dalam ranah warisan, tahanlah seorang anak memenjarakan wong tuanya. Sebaliknya juga tahanlah wong tuanya itu ngapus kakak karena anaknya minta hak dari warisan. Padahal memang secara syariat anak itu pasti dapat warisan. Mak, bapak, anak kandung lanang, anak kandung betino, istri ataupun suami pasti dapat warisan. Kebanyakan pemahaman kita ketika suami itu wafat, istri memiliki hak seluruh harta. Tidak. Istri hanya 1/4 kalau tidak kata anak, 1/8 kalau dia anak. Tidak lebih dari itu. Dan itu sudah ketentuan Allah. Nah, maka oleh karena itu kalau bapak mungkin sayang dengan bini, maka hibahlah ketika masih hidup. Maka anak tidak ribut, keluarga lain juga tidak nuntut. Nah, ini solusi Pak. Hibah ini diantara solusi. Pembahasan tentang nafkah sudah kita bahas. Hibah ini solusi. Selanjutnya kita akan bahas masalah warisan. Yang terakhir sebelum pembahasan Ramadan, permintaan Ustadz Mukarram, kita akan membahas tentang warisan. Warisan itu Pak, cara terakhir membagi harta yang ditinggalkan. Ya, maka tidak pacak lagi. Kalau seandainya aku tidak ridho dengan pembagian hari waris ini, maka nuntutlah dengan yang dipucuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak nuntut, maka tuntutlah ketika masih hidup dalam bentuk hibah itu. Nah, oleh karena itu kami menjelaskan tentang konstruksi makmano itu jenis harta yang harus kita bagikan ketika masih hidup. Maka boleh, Ustaz, boleh tidak kami menghibahkan seluruh harta? Boleh, hibahkan seluruh harta. Tapi ketika sudah wafat, tidak boleh. Aku mewasiatkan harta seluruhnya untuk si A, tidak boleh. Sepertiga, hanya paling besar. Kata Nabi, wasulusu kasir. Dan sepertiga itu pun sudah banyak. Kalau saat sudah wafatnya, tidak sempat hibah dan sempat wasiat, maka berlakulah pembagian yang Allah tentukan. Disebut dengan
hukum waris tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasannya agak tinggi, Pak Bu ya. Tapi tidak apa-apa. Ya. Kalaupun ada yang pengen ditanyakan, Pak, ada yang pengen dibahas, baik di pembahasan yang kita bahas malam ini, ataupun di luar dari pembahasan tema yang lain, masih dalam pembahasan sholat, wudhu, sedekah, atau menikah, ataupun pembahasan lainnya sudah kita bahas, yang butuh penjelasan, ahlan, silakan Pak, kalau ada. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli transaksi di masjid itu ada riwayat hadisnya. Di dalam masjid bahwasanya dimakruh, ulama mengatakan makruh hukumnya jual beli di masjid. Dan juga berlandaskan apalagi hari Jumat itu asyaddu karhan, bahkan haram hukumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah itu, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Tinggalkan jual beli. Maka dari sini ulama kalau hari-hari selain Jumat maka hukumnya makruh. Pada hari Jumat masuk dalam kategori haram. Ustadz, mana kalau berjualan di area masjid? Selama itu bukan bagian dari masjid, maka dibolehkan. Selain dari ketika pelaksanaan ibadah sholat tadi. Jadi, jual beli di masjid itu makruh. Haram hukumnya kalau itu lagi pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Di luar dari masjid, pelataran masjid, makruh juga. Atau bahkan haram kalau lagi sholat. Kalau di luar masjid, tidak lagi sholat, maka hukumnya adalah mubah, boleh. Jadi jangan ya Pak, jangan, ada ulama bahkan menjelaskan, jangan buka Shopee di dalam masjid. Jangan. Kalaupun nak bertransaksi di luar. Ya, atau bahkan ulama itu menjelaskan, ada insya Allah akan kita bahas Pak, bab luqotoh. Luqotoh itu memberikan informasi kehilangan harta benda. Itu ulama memakruhkan. Walaupun di masjid itu ada tawanya. Kata ulama, jangan masjid itu khusus masalah ibadah. Jangan berbicara tentang jual beli. Maksudnya berbicara jual beli itu melaksanakan transaksi. Kalau seandainya berbicara jual beli yang itu adalah ilmu agama yang kita bahas malam ini, merupakan sebuah kebaikan ilmu. Tetapi transaksi di dalamnya. Kalau pajak dilaksanakan di luar masjid. Tapi tidak masuk dalam kategori yang diharamkan. Makruh. Yang haram ketika hari Jumat. Oleh karena itu, kalau di Saudi itu, Pak, ketika sholat tutup kalau. Karena memang menurut mereka, waktu kami pernah nanya, ngapolah kamu? Apa kamu takut dengan askari di Saudi nih? Katanya kami nih, hidup nih, nunggu sholat. Jadi jual beli ini hiburan kami. Kalau kita sebaliknya, Pak, sholat tuh hiburan. Banyakan begawi dan menikmati dunia. Mereka sebalik. Kami itu nunggu sholat. Maka ini adalah hiburan kami. Dalam mencari nafkah ini. Nah, kalau pacak, jiwa-jiwa yang selalu menunggu ibadah itu tertanam di dalam jiwa kita. Maka hindari transaksi di dalam masjid. Hukumnya makruh menurut pendapat ulama. Ya. Ada lagi, Pak, Ibu, silakan. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Salam. Ijab qabul itu, Ibu, ijab itu dalam bahasa Arab adalah sebuah ungkapan keinginan. Itu ijab. Qabul itu adalah ungkapan menerima keinginan tersebut. Ijab, saya nikahkan anak saya, Pulana binti Pulana, dengan mas kawin. Itu ijab. Saya terima. Nah, saya bersodakoh. Saya berhibah. Saya memberikan harta ini kepada masjid
senilai 100 juta dalam bentuk hibah. Dijawab oleh wongnya, saya terima. Nah, itu namanya kubul. Jadi ijab itu adalah sebuah ungkapan keinginan. Kubul itu adalah sebuah jawaban dari keinginan. Kalau keinginan tersebut bisa masuk dalam kategori diterima atau tidak. Saya pengen hibah ke masjid ini senilai 100 juta. Kubul itu bisa positif, bisa negatif. Saya terima hibahnya atau saya tidak terima hibahnya. Nah, jadi kubul kalau ijab itu keinginan, Bu. Kubul itu adalah sebuah penerimaan. Itu mungkin pemahaman yang mudah untuk dipahami. Dan ijab kubul itu, Pak Bu, bukan hanya di dalam pernikahan. Segala jenis akad itu ada ijab dan kubul. Akad itu terbagi dua, Pak Bu. Akad muawadot, kata ulama, akad yang ada timbal balik. Seperti jual beli kan, Pak? Wong yang menjual tuh dapat duit, wong yang membeli dapat barang. Atau ijar, atau disebut dengan sewa menyewa. Jasa. Wong yang kita contoh, taksi online, kita bayar bukan untuk mobil dan uangnya, tetapi jasa yang kita dapat. Itu kubul juga. Tapi ada yang audin tanpa ada balik. Contoh sodako. Ketika kita memberikan sodako, apakah orang yang memberikan sodako itu memberi kita? Tidak kan? Infak juga tidak. Nah, untuk menyatakan bentuk keinginan tersebut, maka kita ucapkan ijab tadi itu. Saya berzakat, saya berinfak, saya berwakaf, saya menikahkan. Maka uang yang diajak untuk transak tersebut menjawab, disebut kubul. Saya terima nikahnya, saya terima wakafnya, saya terima jual belinya, saya terima hibahnya. Itu disebut dengan ijab dan kubul. Ya, dan itu rukun. Jadi artinya kalau tanpa ijab kubul, itu tidak seaslinya, Pak. Aslinya jual beli kita ini, Pak, harus, Pak, saya beli gandum 1 kilo. Harus dijawab, saya jual. Aslinya. Cuman ada istilah namanya bai'ul mu'atoh. Apa bai'ul mu'atoh? Jual beli yang itu sebuah urf, kebiasaan sudah berlaku ketika seorang datang ke warung, megang gendum, ngasih duit, pasti membeli. Dan itu dibolehkan menurut ulama. Contoh Bapak Ibu ke Indomaret, ngambil barang. Ada Bapak Ibu masukkan gula, beras, Indomie. Ada Ibu, saya beli Indomie. Saya beli beras 1 kilo. Kemudian mbak-mbak yang di Indomaret itu, saya jual Indomie 1. Hati yang ada, cek harga, seluruhnya 50.000. Bayar cash atau debit. Atau dengan pulsanya Bapak Ibu, biasanya itu kan. Nah, itu bentuknya adalah bai'ul mu'atoh. Tanpa ada ijab dan kubul. Aslinya ijab kubul itu ada. Sama cak Bapak Ibu, aslinya tidak boleh Bapak Ibu kalau menggunakan kalimat majas. Aku ngambil dulu beras ini 1 kilo, agak ku bayar. Itu bahasanya ngambil. Aslinya syariat harus menggunakan jual. Atau saya beli dulu ya beras ini. Tapi dikarenakan itu sebuah kebiasaan, Islam memudahkan, tidak apa-apa. Bentuk dari keindahan bahasa. Aku ambil dulu berasnya. Artinya, saya beli dulu beras ini, nanti kubayarkan. Atau ngutang dulu. Ya, ambillah 1 kilo. Ambillah galo 50.000, bahasa kita. Artinya bukan ngambil itu tanpa ada uang. Ambillah galo 50.000. Artinya, aku jualkan 50.000. Itu ijab kubul juga di dalam jual beli. Nah, itu lebih luas di dalam pembahasannya. Pak Bu ya, pembahasan, cuma tidak apa-apa. Ya. Sebelumnya bahas sholat, wudhu, ibadah, tidak apa-apa Pak Bu. Mangko kita lebih dalam mengenal Islam itu bahwasanya segala aspek kehidupan dibahas Pak Bu dalam Islam. Dari mulai kita tidur sampai tidur lagi itu dibahas.
masalah keislaman kita. Ya, dalam bab-bab tertentu dalam ilmu fikih. Nah, sudah isya belum, Pak? Nah, silakan Pak, ada yang ditanyakan lagi di pembahasan kita ataupun di luar pembahasan kita, silakan. Silakan. WC-nya ke arah kiblat. Oke, di antara adabu qada'il hajah, di antara adab buang hajat, makruh hukumnya ketika buang hajat menghadap kiblat. Misalnya ini WC, Pak, menghadap kiblat. Maka hukumnya makruh. Au istidbaruha, atau kata ulama membelakangi kiblat. Makruh. Dengan syarat makruh tersebut akan aktif kalau terbuka di luar, di ruangan terbuka di luar. Tapi kalau saat di dalam tidak masuk kategori. Dan kita tidak mungkin, Pak, misalnya karena tukang tidak paham tentang masalah istinja. Terbuatlah bentuknya ngadap kiblat. Tidak mungkin kita agak miring. Kita salah masuk kotoran tersebut. Maka tidak apa-apa kata ulama, walaupun dia ngadap ke kiblat, ya, WC tersebut, atau membelakangi kiblat dengan syarat tertutup. Tapi kalau misalnya kita di tengah hutan, di tengah kebun, Pak, maka harus diperhatikan yang pertama, jangan buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi. Yang kedua, jangan di bawah sajaratul musmar, kata ulama. Dalam pohon yang sedang berbuah, jangan nian. Kemudian jangan qada'il hajat fil hafrah, lubang yang sudah terbuat, Pak. Mungkin di dalam sana ada hewan yang tinggal, ataupun di dalam sana ada jin yang hidup. Maka jangan, kecuali kita gali dewek. Kemudian berhajat itu tidak boleh berkata-kata. Dan disunahkan untuk menggunakan alas kaki. Ya, itu sunnahnya. Tapi kalau sudah di dalam WC, tidak pacak nak kita rubah kloset tersebut. Yesus seadanya. Paling hidupkan sunnah, masukkan kaki kiri, sebelum masuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Berlindung dari jin lanang dan jin betino pendunggu WC tersebut. Dan disunnahkan untuk disegerakan. Jangan lama-lama. Zaman sekarang, Pak, kalau bawa anak bapak ibu bawa HP, ambil HP-nya. Karena zaman sekarang tuh hobi main HP sambil buang hajat. Makin banyak, makin mudarat, makin senang jin ganggu dan juga bisa memasuki ya keadaan kita lagi buang hajat tersebut. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan hibah secara singkat, Pak. Jadi pembahasan hibah itu masih panjang. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah wasiat, Pak. Banyak salah arti wasiat itu. Ada syarat ketentuan, Pak. Bukan asal wasiat, Be. Siapa yang berhak memberikan wasiat, siapa yang boleh mendapatkan wasiat, berapa takaran jumlah yang diberikan wasiat, itu sudah ditentukan oleh syariat galau, Pak. Tidak bisa aku nak ngasihkan anak aku ini, anak aku tersayang, kuwasiatkan setengah harta aku, tidak boleh. Anak tidak boleh dikasih wasiat, dan harta tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini juga solusi, Pak, bagi bapak ibu yang mungkin punya saudara kandung, bapak ibu sugih, saudara bapak ibu kandung, ini bentuknya ekonominya kurang. Kalau bapak ibu bentuknya wafat, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Kalau ada anak ataupun wong tua kita. Syaratnya. Tapi kita masih membolehkan untuk memberikan wasiat. Atau bapak ibu punya anak angkat yang ngurus bapak ibu. Tidak pacak dia mendapatkan warisan ketika sudah wafatnya bapak ibu. Namun bisa kita berikan wasiat. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, kita berdoa semoga Allah berikan keberkahan,
Allah berikan kemudahan dalam memahami ilmu agama Allah, Allah berikan istiqomah dan Allah berikan manfaat dari ilmu yang telah sama-sama kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan melapaskan lapas alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.